Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia Media Sosial. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Rusia membuka kasus pidana terhadap sekutu Kremlin yang mengkritik Navalny. Otoritas Rusia telah membuka kasus kriminal terhadap sekutu dekat pembangkang Alexei Navalny menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan kemarin. Lubov Sobol yang berusia 33 tahun dituduh melakukan pelanggaran dengan kekerasan ketika dia memasuki suatu apartemen dengan kekerasan yang menurut para pendukungnya terkait dengan agen rahasia yang terlibat dalam plot untuk membunuh Navalny. Tuduhan tersebut membawa hukuman maksimal 2 tahun penjara. Sobol, suara terkenal dari pihak oposisi politik di Rusia, awalnya dibawa untuk diinterogasi sebagai saksi dalam penyelidikan tersebut, tetapi kemudian sekutu Navalny, Ivan Zdanov, mengatakan dia menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Afrika Selatan menolak keras mengklaim jenis COVID-19-nya lebih berbahaya daripada jenisnya dari Inggris. Varian baru terlihat di banyak negara lain. Menteri Kesehatan Afrika Selatan, Zwelini Mkhize, dengan keras menolak klaim mitranya dari Inggris bahwa varian virus corona baru di negara itu lebih menular. Dalam pernyataannya, dia mengatakan tidak ada bukti bahwa varian baru menyebabkan penyakit yang lebih parah atau peningkatan mortalitas daripada varian Inggris atau varian apapun yang telah diurutkan di seluruh dunia. Namun, kegelisahan atas mutasi pada jenis virus yang pertama kali terlihat di Inggris, kemudian di Afrika Selatan terus menyebar ke lebih banyak bahagian dunia. Jerman, Swiss, dan Jepang mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi kasus pertama mereka. Sebelumnya Denmark, Belanda, Australia, dan Belgia mengatakan mereka menemukan varian terkait Inggris. Otoritas kesehatan di Prancis dan Lebanon telah mengkonfirmasi kasus pertama mereka dari varian virus corona yang mendorong restriksi perjalanan global dan tindakan penguncian atau lockdown yang ketat di Inggris. Sekitar 50 negara sejauh ini telah melarang perjalanan ke dan dari Inggris karena kekhawatiran akan varian baru tersebut. Inggris pada gilirannya telah membatasi perjalanan dari Afrika Selatan. Tingkat pemulihan COVID-19 meningkat 95,78% di India. Tingkat pemulihan COVID-19 telah meningkat menjadi 95,78% yang mengesankan di negara ini. Kementerian Kesehatan mengatakan dengan lebih dari 22.200 pelepasan baru dalam 24 jam terakhir, total kasus yang keluar sekarang lebih dari 9.740.000. Dengan lebih dari 22.200 infeksi COVID-19 baru dalam 24 jam terakhir, total kasus India telah meningkat menjadi lebih dari 10.169.000. Dengan 251 korban jiwa dalam 24 jam terakhir, jumlah korban tewas telah mencapai angka 147.343. Total kasus aktif sekarang mencapai angka 281.667. Di Republik Afrika Tengah, gencatan senjata antara pemberontak dan pemerintah jatuh sebelum pemungutan suara dari hari Minggu. Sebuah koalisi pemberontak yang telah memerangi pemerintah di Republik Afrika Tengah, CAR, telah membatalkan gencatan senjata 3 hari menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan besok. Koalisi Patriot untuk Perubahan (CPC) yang memulai serangan terhadap pemerintah sepekan lalu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menghentikan gencatan senjata 72 jam yang telah diberlakukannya sendiri. Namun, juru bicara pemerintah Ange Maxime Kazagui menolak gencatan senjata pada Kamis dengan mengatakan itu bukan peristiwa. Pernyataan yang dikeluarkan oleh 6 kelompok koalisi CPC kepada sebuah kantor berita mengatakan bahwa keputusan tersebut dibuat melihat sikap keras kepala pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Itu meminta Presiden Faustin Archange Touadera untuk menangguhkan pemilihan presiden dan legislatif hari Minggu. Sebelumnya, pemerintah menuduh pendahulu Touadera, Francois Bozier, mengobarkan kudeta dengan pemberontak yang membantah tuduhan tersebut. Di Inggris, ribuan truk terdampar melintasi selat setelah
pengujian virus ditingkatkan. Lebih dari 4.500 truk bersama dengan tumpukan besar truk yang terdampar selama berhari-hari di pelabuhan Dover, Inggris, melintasi selat tersebut kemarin setelah pasukan tambahan dikerahkan untuk meningkatkan pengujian virus corona. Menurut Transportasi Inggris, Grant Shapps mengatakan di Twitter bahawa lebih dari 10,000 tes virus corona telah dilakukan pada pengemudi truk dan hanya 24 dari mereka yang dinyatakan positif. Layanan feri antara Dover dan pelabuhan Calais, Perancis dilanjutkan pada hari Khamis mengakhiri blokade yang diberlakukan Perancis selama beberapa hari setelah penemuan jenis virus corona baru di Inggris. Pemerintah Perancis dan Inggris sepakat untuk mengakhiri blokade pada hari Selasa, tetapi pihak berwenang Inggris mengatakan akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk membersihkan antrian panjang truk. Perdana Menteri Armenia menawarkan untuk membahas pemilihan awal. Perdana Menteri Armenia mengatakan dia siap untuk membahas kemungkinan mengadakan pemilihan parlimen lebih awal. Namun dia menolak tuntutan oposisi untuk mundur atas penanganannya atas konflik Nagorno-Karabakh dengan Azerbaijan. Pendukung oposisi telah berkumpul selama berminggu-minggu mendesak Perdana Menteri Nikol Pashinyan untuk mundur atas kesepakatan damai 10 November. Fakta itu membuat Azerbaijan merebut kembali kendali kuasa atas sebagian besar Nagorno-Karabakh dan sekitarnya. Perjanjian yang dimediasi oleh Rusia mengakhiri pertempuran sengit selama 44 hari di mana tentara Azerbaijan mengalahkan pasukan Armenia. Pashinyan membela kesepakatan damai itu sebagai langkah yang menyakitkan tapi perlu untuk mencegah Azerbaijan menguasai seluruh wilayah Nagorno-Karabakh. Para pendukung oposisi kemarin terus memblokir jalan-jalan di ibu kota Armenia dan sesekali terlibat bentrokan dengan polisi. Puluhan orang tewas ketika terbaliknya perahu di Danau Albert di sepanjang perbatasan Uganda DRC. Sedikitnya 26 orang tewas ketika kapal mereka tenggelam di Danau Albert yang menandai perbatasan antara Uganda dan Republik Demokratik Kongo atau DRC, demikian kata pejabat Uganda kepada kantor berita. Kapal yang membawa penumpang antara dua lokasi di Uganda di daerah timur laut danau itu tenggelam dalam air pada hari Rabu ketika dilanda angin kencang. Otoritas setempat mengatakan bahawa kapal tersebut memiliki lebih dari 50 orang di dalamnya, 26 mayat telah ditemukan, 21 orang diselamatkan. Dia mengatakan pencarian sedang berlangsung dan tidak ada lagi korban selamat yang diharapkan. Ekspedisi Australia dievakuasi dari Antartika dalam misi gabungan selama 5 hari oleh Australia, China dan Amerika Serikat. Seorang ekspedisi Australia telah dievakuasi dari Antartika setelah misi 5 hari yang melibatkan kapal, helikopter dan pesawat. Australia, China dan Amerika Serikat bekerjasama dalam upaya membawa pasien pulang. Divisi Antartika Australia AAD memuji keberhasilan luar biasa dari operasi yang digambarkannya rumit dan menantang. Rincian kondisi pasien tidak dipublikasikan. Pejabat mengatakan itu tidak terkait dengan virus corona. Ekspedisi tersebut berada di stasiun penelitian Davis, Australia di Antartika Timur ketika misi dimulai. AAD mengatakan bahawa sebuah kapal pemecah AS China yang terletak di dekatnya mengirim helikopternya untuk memindahkan tim warga Australia ke tempat itu sehingga mereka dapat membangun jalur ski bagi pesawat Amerika Serikat untuk mendarat dan mengambil pasien. Sementara itu, pesawat Bachelor yang dilengkapi ski Amerika Serikat terbang 2.200 km dari stasiun penelitian McMurdo, Amerika Serikat ke Wilkins Aerodrome, Australia untuk menjemput seorang dokter Australia. Kemudian terbang ke jalur ski dekat Davis di mana ia mengambil pasien dan kembali ke Wilkins Aerodrome. Sebuah Airbus A319 Australia mengangkut pasien kembali ke kota Hobart di Australia pada malam Natal. Di Nigeria, Boko Haram membunuh penduduk desa pada serangan malam Natal.
Beberapa orang tewas di timur laut Nigeria setelah militan Boko Haram menggerebek desa yang sebahagian besar beragama Kristen dan membakar sebuah gereja pada malam Natal. Sumber lokal mengatakan sedikitnya 11 orang telah tewas, menurut kantor berita. Para pejuang memasuki Pemi di negara bahagian Borno dengan truk dan sepeda motor yang menembak tanpa pandang bulu. Demikian kata seorang pemimpin setempat kepada kantor berita tersebut. Para penyerang membakar sebuah gereja, menculik seorang pendeta dan mencuri persediaan medis dari rumah sakit sebelum membakarnya. PMI dekat dengan Chibok di mana 200 siswi diculik pada tahun 2014. Boko Haram telah melakukan sejumlah serangan di Nigeria Utara di mana mereka berjuang untuk menggulingkan pemerintah dan mendirikan negara Islam. Paus Franciscus meminta para pemimpin dunia untuk memastikan akses tak terbatas ke vaksin virus corona untuk semua orang. Paus Franciscus meminta para pemimpin dunia untuk memastikan akses tak terbatas ke vaksin virus corona bagi semua orang. Dalam pidato hari Natal yang disampaikan secara online untuk pertama kalinya, Paus memperingatkan agar tidak memasang tembok untuk perawatan. Mengingat pandemi tahun ini, pesan tahunan tidak disajikan dari balkon di Basilika Santo Petrus kepada orang banyak seperti tradisi. Sebaliknya, Paus berbicara dari mimbar di sebuah ruangan di dalam Vatikan. Paus berkata, semoga putra Allah memperbaharui dalam pemimpin politik dan pemerintahan semangat kerja sama internasional. Dimulai dengan perawatan kesehatan sehingga semua akan terjamin akses ke vaksin dan pengobatan. Peringatan Paus Franciscus muncul di tengah kekhawatiran bahawa negara-negara kaya membeli vaksin dengan dosis yang tidak proporsional sehingga merugikan negara-negara miskin. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli melantik 5 menteri baru ke dalam kabinetnya. Di Nepal, Perdana Menteri KP Sharma Oli telah melantik 5 menteri baru ke dalam kabinetnya kemarin. Sebanyak 7 menteri mengundurkan diri dari jabatannya awal. Oli, Bahadur Rayamazi, Prabhu Shah, Mani Thapa, Dawa Lama dan Gauri Shankar Chaudhary telah dilantik ke dalam kabinet. Menteri Kesihatan India Dr. Harshvardhan berkata pemerintah telah memprioritaskan 300 juta orang untuk vaksin COVID. Menteri Kesihatan India Dr. Harshvardhan mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya ekstensif dalam beberapa bulan terakhir untuk mengidentifikasi kelompok prioritas untuk imunisasi dan memastikan distribusi vaksin yang cepat dan merata segera setelah tersedia. Dia mengatakan pemerintah telah memprioritaskan 300 juta orang untuk vaksin COVID. Ini termasuk petugas kesehatan pekerja garis depan dan staf sanitasi. Perdana Menteri Modi akan membagikan pemikirannya dalam program Man Ki Baat dari siaran All India Radio pada pukul 11 pagi besok. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pemikirannya dengan orang-orang di dalam dan di luar negeri dalam acara Man Ki Baat yang disiarkan dari All India Radio besok jam 10 pagi. Jam 11 pagi. Ini akan menjadi episode ke-72 dari program radio bulanan. Ini akan disiarkan di seluruh jaringan All India Radio dan Doordarshan dan juga di situs web AIR News, www.newsonair.com dan News on Air mobile app. Ini juga akan disiarkan langsung di saluran YouTube AIR, DD News, PMO dan Kementerian Penerangan dan Siaran. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Pergolakan Politik di Nepal. Langkah mengejutkan yang diambil tiba-tiba oleh Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli untuk merekomendasikan pembubaran parlimen sekitar 2 tahun sebelum selesainya masa jabatan 5 tahunnya telah menjerumuskan negara Himalaya itu ke dalam ketidakstabilan politik. Kelompok pembangkang yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif Partai dan mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal dalam faksi yang dikuasai Partai Komunis Nepal menuntut pengunduran diri Perdana Menteri atas tuduhan fungsi otokratis, salah tata kelola, tidak dapat menangani secara efektif situasi COVID-19 yang serius dan melindungi korupsi. Setelah
Rapat darurat kabinetnya, Oli merekomendasikan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat iaitu Pertinidhi Sabha kepada Presiden Bidya Devi Bhandari dan menyerukan pemilihan baru untuk Parlimen pada tanggal 30 April dan 10 Mei tahun 2021 yang segera disetujui oleh Presiden. Memprotes keputusan kabinet, 7 menteri dari faksi pembangkang Dahal dan Madam Nepal mengundurkan diri. 3 petisi diajukan ke Mahkamah Agung di negara itu yang menentang pembubaran parlimen. Tindakan mendadak dari Oli tersebut terjadi di tengah kekhawatiran bahawa hampir 90 anggota partai yang berkuasa yang dipimpin oleh Dahal mempunyai rencana untuk membawa mosi tidak percaya diri terhadapnya di majlis. Mereka merekomendasikan Dahal sebagai Perdana Menteri yang baru. Partai Komunis Nepal yang uling memiliki hampir 2/3 mayoritas di parlimen dengan 174 anggota di majlis yang beranggotakan 275, tetapi Oli merasa tercekik dengan tuduhan berulang terhadap pemerintahnya. Laporan menunjukkan bahawa ia dikurangi menjadi minoritas di forum partai puncak, sekretariat 9 anggota, komite tetap 44 anggota dan komite sentral 445 anggota. Dia absen dari rapat komite tetap yang memutuskan untuk mengambil tindakan disipliner terhadapnya karena tindakannya yang sewenang-wenang membubarkan parlimen. Kemudian dalam pidato yang disiarkan televisi, Oli membela tindakannya dengan mengatakan bahawa sebagai Perdana Menteri dari pemerintahan mayoritas, dia tidak diizinkan untuk berfungsi secara baik dan karenanya mencari mandat baru yang merupakan pilihan demokratis terbaik. Ia bahkan menyatakan rapat komite tetap sebagai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Partai Komunis Nepal yang berkuasa, NCP, yang muncul pada Mei 2018 dengan penggabungan Partai Komunis Nepal, Unified Marxist-Leninist UML yang dipimpin oleh Oli dan Partai Maois yang dipimpin oleh Dahal, kedua fraksi tersebut belum sepenuhnya harmonis di tingkat lapangan maupun di tingkat panitia pembangunan desa. Mereka bersama-sama berjuang dalam pemilihan federal dan provinsi 2017 dan menang di parlimen serta dalam 6 dari 7 pemilihan provinsi. Perdamaian dan stabilitas yang dijanjikan komunis kepada rakyat Nepal pada saat pemilihan umum tahun 2017 setelah diundangkannya konstitusi baru pada tahun 2015 berusia pendek. Meskipun hampir 2/3 mayoritas di parlimen, pemerintahan Oli mendukung dalam masalah terus-menerus dari keretakan intrapartai. Setidaknya pada dua kesempatan sebelumnya, juga pada bulan April-Mei tahun 2020 dan sekali lagi pada bulan Agustus-September tahun ini. Partai itu berada di ambang perpecahan tetapi campur tangan terang-terangan oleh kekuatan asing menyelamatkan situasi bagi Oli. Baik Oli maupun Prachanda mengadakan konvensi terpisah dari pendukung mereka pada tanggal 22 Oktober di Kathmandu yang mengisyaratkan perpecahan virtual di NCP yang kantor pusat telah ditutup. Semua mata sekarang tertuju pada Mahkamah Agung di negara itu tentang bagaimana Mahkamah Agung menangani petisi yang menentang legalitas dan validitas keputusan untuk membubarkan partai di Nepal. Memandang langkah ini sebagai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahawa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar bagi partai mayoritas yang berkuasa untuk merekomendasikan pembubaran majlis yang memiliki masa jabatan tetap 5 tahun kecuali jika dibubarkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pada bulan Juni tahun 1994, pemerintahan minoritas CPN-UML yang dipimpin oleh Manmohan Adhikari membubarkan parlimen. Itu ditantang dan parlimen dipulihkan oleh Mahkamah Agung. India sedang mengamati situasi di Nepal. New Delhi selalu membela perdamaian, stabilitas dan kemakmuran ekonomi dari negara tetangga yang ramah secara geopolitik. India berharap demokrasi berkembang di negara Himalaya itu dan juga di Asia Selatan lainnya. Sekian.